Cahaya darah melintas di langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Lindong hanya bisa melihat sinar cahaya darah menyapu cakrawala, dan pada saat berikutnya, cahaya darah telah mencapai titik di atas bayangan tua mata hitam. Merusak. Raungan marah Tengsa bergema di langit, samar-samar tampak seolah-olah dia adalah seorang penjudi yang sudah gila. Untuk memecahkan segel, dia praktis menggunakan semua kemampuannya. Jika dia masih tidak dapat memecahkannya, operasi kali ini pasti akan berakhir dengan kegagalan. Hasil seperti itu jelas bukan yang membuat Tengsa senang. Cahaya darah turun saat bayangan tua mata hitam itu mengangkat kepalanya. Tidak ada gerakan sama sekali di dalam mata hitamnya yang setenang genangan air yang tergenang. Cahaya darah terpantul di mata hitam itu, samar-samar memberi tatapan sedingin es pada tetua mata hitam itu. Tanpa menerima persetujuan, Anda tidak memiliki takdir dengan simbol. Sebuah suara kosong dan kuno tiba-tiba terdengar perlahan dari mulut hantu tua bermata hitam itu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu sekali lagi mengulurkan jari dan dengan ringan menunjuk ke cahaya darah yang tampaknya padat. Seperti yang ditunjukkan oleh jari hantu tua bermata hitam itu, warna abu-abu tampak seketika muncul di seluruh negeri. Beberapa pohon besar yang rimbun dengan cepat mulai layu, seolah-olah kekuatan hidup mereka telah benar-benar tersedot. Lebih jauh lagi, beberapa praktisi pemujaan boneka mengerikan yang lebih dekat merasakan keheranan rambut putih mereka secara bertahap muncul di kepala mereka saat kekuatan hidup mereka tampaknya memudar. Cepat mundur. Perubahan mendadak ini secara langsung menyebabkan ekspresi sesepuh kiri dan kanan berubah secara tiba-tiba. Kekuatan Yuan yang tangguh meledak dari tubuh mereka dan benar-benar melilit mereka saat sosok mereka buru-buru mundur ke belakang. Ada ketakutan samar di mata mereka, mereka bisa merasakan kekuatan mengisap yang tidak jelas dari tubuh tetua mata hitam itu. Di bawah kekuatan penghisap itu, kekuatan hidup mereka tersedot. Para tetua kiri dan kanan secara alami adalah yang paling menakutkan dari penghisapan kekuatan hidup semacam ini. Mereka agak tua dan sisa hidup mereka dapat dihitung dengan jari-jari mereka. Jika ada yang hilang, mereka kemungkinan akan berubah menjadi debu di tempat. Setelah melihat keduanya mundur dengan takjub, kepanikan muncul di hati para praktisi pemujaan boneka mengerikan. Untungnya, bagaimanapun juga, mereka adalah elit sekte boneka mengerikan dan tidak tampak terlalu panik saat mereka dengan cepat mundur dengan tertib. Bas-bas. Di atas gunung, pohon-pohon telah benar-benar layu sementara cahaya abu-abu muncul di ujung jari mata hitam tua itu. Cahaya abu-abu itu sangat tenang dan tidak mengeluarkan gelombang sedikit pun, tetapi bau kematian. Tetua mata hitam itu menunjukkan dan sekali lagi dengan ringan menyentuh sinar cahaya berwarna darah yang hampir padat. Di hadapan cahaya darah yang cemerlang, cahaya abu-abu tampak sangat lemah, tampaknya akan padam jika seseorang berkedip. Namun, itu adalah cahaya yang sangat kecil, namun selama korosi, dengan cepat menyebabkan sinar cahaya berwarna darah yang cemerlang meredup dengan kecepatan yang menakutkan. Warna keabu-abuan gelap yang menyebabkan seseorang putus asa dengan cepat menyebarkan sinar cahaya berwarna darah itu. Retakan. Saat cahaya keabu-abuan itu menyebar, retakan dengan cepat muncul pada sinar berwarna darah itu. Kemudian, sementara Tengsa berwarna hijau baja berdiri di belakang, ia dengan cepat meledak. Hanya dalam sekejap mata, serangan kuat yang mengerikan yang menghabiskan jutaan pil Yuan murni itu langsung disingkirkan oleh fantasi tua mata hitam itu. Terlebih lagi, kali ini, setelah menghancurkan berkas cahaya berwarna darah, cahaya berwarna abu-abu itu tidak memudar melainkan dengan cepat menyapu ke langit, menembak dengan keras ke arah mata berwarna darah itu. Bang bang bang. Begitu mata berwarna darah terkena, itu menjadi warna hitam pekat. Mata perlahan terkulai ke bawah dan dengan suara ledakan, akhirnya meledak menjadi debu. Selanjutnya, formasi besar berwarna darah yang menutupi langit mulai meledak. Seluruh formasi besar hancur berkeping-keping dalam sekejap. Celepuk. Saat formasi besar dihancurkan, kulit dari banyak praktisi pemujaan boneka mengerikan di bawah menjadi merah dan mereka memuntahkan seteguk darah segar. Untuk sementara waktu, seluruh tanah diwarnai merah oleh darah segar. Terbukti, mereka semua menderita serangan balasan. Mereka telah gagal. Tersembunyi di tempat rahasia,
Lindong menatap praktisi sekte boneka mengerikan yang terluka dan tidak bisa menahan napas di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia dengan takut melihat ke arah bayangan tua mata hitam yang berada di atas bola cahaya berwarna hitam. Itu hanyalah sisa yang tidak lengkap yang telah melewati ribuan tahun, namun, bahkan seluruh sekte boneka mengerikan tidak dapat melawan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Lindong tidak ragu bahwa jika hantu tua mata hitam memiliki sedikit kemampuan ofensif, sungai darah akan mengalir dan mayat akan ada di mana-mana. Penghancuran formasi darah menyebabkan banyak orang di luar kota Wayang mengerikan terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan gabungan dari seluruh sekte boneka mengerikan pada akhirnya akan gagal. Malam menyelimuti daratan, tetapi bagian luar gunung Black Yin yang misterius sangat sunyi. Pada saat ini, tatapan banyak faksi dan praktisi berkedip-kedip dengan panik. Sekarang, bahkan orang bodoh akan tahu bahwa pasti ada harta karun yang sangat kuat di dalam bola cahaya berwarna hitam, atau yang lain, itu tidak akan memiliki segel yang menakutkan, dan sekte boneka mengerikan tidak akan membayar harga yang sangat mahal untuk memecahkannya. Harta karun semacam ini menyebabkan semua orang tergoda. Meskipun mereka tahu bahwa itu sementara milik sekte boneka mengerikan, itu masih gagal untuk menekan keserakahan di hati beberapa orang. Di depan harta karun yang asli, bahkan nyawa seseorang menjadi objek yang murah. Apalagi keagungan sekte boneka mengerikan. Sementara seluruh pegunungan sangat sunyi, Teng Sa juga dikejutkan oleh pemandangan ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sadar kembali dan menatap mengerikan pada bayangan tua mata hitam itu. Untuk memecahkan segel, dia bahkan mengabaikan masalah menyelamatkan Teng Lei. Selanjutnya, dia bahkan telah menghabiskan lebih dari 1 juta pil yuan murni. Namun, pada akhirnya, dia tidak diragukan lagi dipukul kepalanya dengan tongkat. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang pria licik, dia akan meraung tak terkendali. Bagaimana ini mungkin? Meskipun demikian, tubuh Teng Sa sedikit bergetar. Setelah membayar harga yang sangat mahal, apakah dia masih akan berakhir dengan tangan kosong? Saat ini, para tetua kiri dan kanan berlari ke udara dan muncul di samping Teng Sa. Mereka menatap bayangan tua mata hitam yang melayang di atas piringan bercahaya, sebelum mereka tanpa sadar tersenyum menyakitkan dan berkata, "Pemimpin sekte, sepertinya kita harus mengambil pandangan panjang tentang masalah ini. Sekarang kami telah mengungkapkan bahwa kami memiliki harta yang besar, tidak diragukan lagi akan menarik perhatian." Haha, Teng Sa. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekte boneka mengerikanmu benar-benar memiliki harta seperti itu. Saya pikir Anda terlalu pelit. Harta yang begitu besar, jika Anda mengambilnya untuk kita nikmati bersama, itu akan diselesaikan sejak lama. Kalau begitu, kamu tidak perlu menderita penghinaan hari ini. Saat tetua senior kiri dan kanan berbicara, tawa keras tiba-tiba memantul di udara. Kemudian, beberapa suara angin yang membelah muncul, sebelum 3 sosok muncul di udara. Ketiga sosok ini semuanya berpakaian hitam. Yang di depan adalah seorang pria paruh baya. Pria ini memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Kedua matanya berkilauan, sementara kilatan hebat mengalir samar di dalamnya. Sementara itu, aura yang sangat kuat dengan kekuatan yang mendominasi terus-menerus muncul dari dalam tubuhnya. Berdiri di belakangnya, 2 lelaki tua kurus yang sama semuanya tersenyum, sementara kulit di tubuh mereka gelap seperti baja hitam. Mulai, sekte iblis besarmu juga ingin campur tangan dalam masalah sekte boneka mengerikanku. Saat dia menatap mereka bertiga yang tiba-tiba muncul, wajah Teng Sa langsung menjadi gelap sebelum dia berteriak dengan dingin. Mulai, jadi sebenarnya itu adalah kepala dari sekte iblis besar. Pria hebat. Dia sebenarnya adalah praktisi tahap manifestasi awal. Lindong menatap pemandangan ini, sebelum matanya membeku. Segera, semburat senyum muncul di wajahnya. Situasi ini semakin kacau. Namun, inilah yang dia butuhkan. Haha, apa yang kamu katakan Teng Sa? Sekte boneka mengerikanmu jelas tidak mampu menangani harta berharga semacam ini. Daripada menyia-nyiakan efekmu, mengapa kita tidak mempelajarinya bersama? Mungkin, kita bahkan bisa menemukan sesuatu. Sementara pikiran berputar di kepala Lindong, tawa lain terdengar di langit. Dengan cepat,
Tiga sosok lain muncul di langit. Kepala Aliansi Bela Diri, Wu Zong. Lindong menatap tiga sosok yang muncul saat senyum di wajahnya semakin lebar. Orang-orang yang muncul kali ini juga salah satu dari tiga faksi teratas Provinsi Desolate Besar, Aliansi Bela Diri, dan kekuatan trio ini tidak sedikit lebih lemah dari Sekte Iblis Besar. Hanya dalam beberapa saat, para pemimpin dari tiga faksi besar teratas sebenarnya semuanya telah tiba. Saat pihak dari kedua belah pihak tiba, bagian luar kota boneka mengerikan segera menjadi gelisah. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di tempat-tempat rahasia secara bertahap menunjukkan diri mereka dan melihat bola cahaya berwarna hitam dengan mata penuh keserakahan. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Teng Sa dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi gelap. Mereka jelas meremehkan daya pikat bola cahaya berwarna hitam itu. Tidak hanya itu menarik Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri, bahkan beberapa faksi dan praktisi lain telah menekan ketakutan mereka terhadap Sekte Boneka Mengerikan dan mulai menjadi gelisah. Haha, Teng Sa, aku sangat ingin tahu apa sebenarnya yang ada di bola cahaya itu. Untuk benar-benar memiliki pertahanan yang begitu kuat. Mulai dari Sekte Iblis Besar tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, matanya berkedip saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Tangan Yuan Power raksasa langsung membentuk dan meraih bola cahaya berwarna hitam. Begitu mulai membuat modenya, kepala Martial Alliance, Wu Zong, juga terkekeh dan bergerak. Tangan Yuan Power raksasa lainnya terbentuk dan bergegas menuju bola cahaya berwarna hitam. Kamu berani. Ketika dia melihat Mulei dan Wu Zong membuat gerakan mereka, mata Teng Sa langsung menjadi gelap saat raungan marah bergema di seluruh Sekte Boneka Mengerikan. Semua praktisi pemujaan boneka mengerikan mengindahkan perintah saya, siapapun yang berani menyentuh barang milik Sekte Boneka Mengerikan saya akan dibunuh tanpa peringatan. Raungan marah terdengar, langsung menambahkan niat membunuh yang mengerikan ke malam yang gelap. Setelah mendengar teriakan keras Teng Sa yang penuh dengan pembunuhan, banyak praktisi Sekte Wayang Mengerikan berteriak sebagai balasan. Niat membunuh yang meluap melonjak ke langit, menyebabkan langit yang sudah berangin dan dingin menjadi semakin dingin. Meskipun banyak praktisi pemujaan boneka yang mengerikan mengalami beberapa luka karena formasi besar yang rusak, bagaimanapun juga mereka adalah salah satu dari tiga faksi teratas Provinsi Desolate Besar. Tidak peduli apa keadaan mereka hari ini masih sarang lama pemuja boneka mengerikan. Yang lain ingin main-main, tanpa sedikit kemampuan, mereka benar-benar hanya akan mencari kematian. Saat niat membunuh yang meluap meletus, para praktisi yang semula gelisah tiba-tiba menjadi sedikit lebih jernih. Tatapan mereka berkedip dan tidak berani bergerak sembarangan. Lagi pula, mereka bukan faksi seperti Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri. Ketika dihadapkan dengan raksasa seperti Sekte Boneka Mengerikan, mereka mau tidak mau harus sedikit lebih berhati-hati. Intimidasi Sekte Boneka Mengerikan memiliki efek yang cukup besar pada faksi dan praktisi biasa, tetapi untuk karakter seperti Mulei dan Wu Zong, itu sama sekali tidak berguna. Dengan demikian, mereka berdua mengabaikan teriakannya. Yuan Power berubah menjadi tangan raksasa yang langsung meraih bola cahaya berwarna hitam itu. Kurang ajar. Ketika dia melihat tindakan mereka, para tetua kiri dan kanan dari Sekte Boneka Mengerikan sangat marah. Mereka dengan dingin berteriak saat sosok mereka maju dengan tujuan menghentikan duo Mulei. Haha, para tetua, Sekte Boneka Mengerikanmu seharusnya tidak serakah. Namun, saat para tetua kiri dan kanan ingin bergerak, empat sesepuh tahap manifestasi awal yang datang bersama dengan Mulei dan Wu Zong dengan sungguh-sungguh menertawakan langit saat mereka bertindak bersama. Yuan Power memenuhi langit, langsung memaksa mundur para tetua kiri dan kanan. Praktisi manifestasi setengah langkah, sambut musuh bersama kami. 2 lawan 4, para tetua kiri dan kanan secara alami tidak bisa menang, dan sosok mereka segera mundur. Namun, mereka tidak panik sama sekali dan malah berteriak dengan dingin. Roger. Saat teriakan keduanya mendarat, 4 suara langsung menjawab dari alun-alun. Segera setelah itu, 4 sosok menyapu ke depan dan muncul di belakang para tetua kiri dan kanan, berubah menjadi 4 praktisi manifestasi setengah langkah. Di antara mereka, ada sosok yang Lin Dok kenal, Cao Zhen yang sebelumnya dia lawan. Selanjutnya,
Setelah 4 praktisi manifestasi setengah langkah melangkah maju, para tetua kiri dan kanan melambaikan lengan baju mereka saat dua sosok muncul di samping mereka. Tanpa ragu-ragu, 100.000 pil yuan murni langsung berubah menjadi kekuatan yuan yang melonjak dan memasuki dua sosok. Segera, aura jahat perlahan menyebar dari kedua sosok itu. Boneka simbol kelas atas. Penampilan dua sosok itu menimbulkan beberapa terengah-engah. Aura ini mampu menandingi hingga praktisi manifestasi setengah langkah. Apakah ini boneka simbol kelas atas dari sekte wayang mengerikan? Tersembunyi di tempat rahasia, Lindong sedikit tergerak. Menurut formasi pertempuran di alun-alun, Ghastly Puppet Cult sebenarnya memiliki 4 manifestasi setengah langkah, 2 setengah langkah ke manifestasi simbol boneka kelas tinggi dan 2 praktisi tahap manifestasi awal. Barisan seperti ini sudah cukup untuk mengintimidasi faksi manapun sampai mereka tidak berani menimbulkan gangguan. Kultus boneka mengerikan memang memiliki praktisi yang kuat sebanyak awan di langit. Lindong menatap barisan ini saat dia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Jika bukan karena simbol leluhur yang melahap, dia benar-benar tidak akan berpikir untuk mengambil risiko untuk datang ke sini. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak punya cara untuk secara terbuka melawan sekte boneka mengerikan. Bahkan Lindong sangat terpengaruh oleh barisan sekte wayang mengerikan. Ekspresi praktisi lain yang awalnya memiliki desain pada harta karun sekte boneka mengerikan sekarang berfluktuasi dengan cepat. Kaki yang akan melangkah ke depan juga diam-diam ditarik sedikit. Tidak peduli seberapa kacau situasinya sekarang, reputasi sekte boneka mengerikan telah diciptakan melalui kekuatan nyata selama bertahun-tahun. Bahkan sekarang, tidak ada yang berani memandang rendah mereka sama sekali. Saat 4 praktisi manifestasi setengah langkah dan 2 boneka simbol kelas atas muncul, bahkan sekte iblis besar, aliansi bela diri, dan 4 praktisi tahap manifestasi awal menahan diri sedikit. Bagaimanapun, ini adalah sarang lama pemuja boneka mengerikan dan bahkan mereka tidak berani terlalu berlebihan. Sementara mereka saling berhadapan, tangan Yuan Power raksasa milik Mulei dan Wu Zong telah muncul di udara di atas bola cahaya hitam. Namun, saat mereka hendak meraihnya, sesosok muncul di atas bola cahaya seperti hantu dan meninju. Segera, Yuan Power yang meluap di langit meledak dan 2 tangan Yuan Power raksasa benar-benar hancur. Mulei, Wu Zong, apakah menurutmu kultus boneka mengerikanku begitu mudah untuk didorong? Setelah menghancurkan 2 tangan raksasa Yuan Power, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, ekspresi dingin di wajahnya. Itu adalah pemimpin sekte boneka mengerikan, Teng Sa. Jelas, dia tidak bisa membantu tetapi masuk pada saat terakhir. Haha, Teng Sa, kamu telah menyembunyikan harta ini selama bertahun-tahun, bukankah kamu harus mengeluarkannya dan membagikannya? Terhadap fakta bahwa Teng Sa mampu menghancurkan serangan duo dengan 1 pukulan, Mulei jelas sedikit heran, tapi segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hehe, Mulei benar. Apalagi hal ini jelas sedikit aneh. Bahkan dengan kekuatan kultus boneka mengerikan Anda tidak dapat membuka segelnya. Kita mungkin juga menggabungkan kekuatan, mungkin kita akan bisa mendapatkan harta karun di dalamnya." Wu Zong juga tertawa dan berkata, "Tidak ada yang bisa mengambil barang milik kultus boneka mengerikan." Suara Teng Sa seperti pisau dingin. Kultus boneka mengerikan mereka telah memperluas sejumlah besar upaya untuk mendapatkan objek ini, meskipun mereka gagal membuka segel hari ini, jika mereka ingin dia membaginya dengan sekte iblis besar dan aliansi bela diri, itu tidak diragukan lagi tidak masuk akal. Haha, karena begitu, mari kita lihat apakah kamu bisa menghentikan kami berdua. Setelah melihat ini, Mulei tidak bisa menahan tawa saat dia bertukar pandang dengan Wu Zong sebelum tiba-tiba melangkah maju. Dalam sekejap, aura tahap manifestasi awal benar-benar meledak, tirani tanpa gelombang Yuan Power yang sama memancar di sekujur tubuhnya seperti badai Yuan Power mini. Tubuh hitam misterius tanpa batas. Tubuh Mulei tiba-tiba membengkak pada saat ini, punggung harimau dan pinggang beruangnya yang semula tampak lebih seperti raksasa. Kulit di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi warna ungu tua, otot-otot menggeliat saat kekuatan menakutkan menyebar keluar. Kami belum bertarung selama bertahun-tahun. Teng Sa,
biarkan saya melihat hari ini bagaimana Anda telah meningkat selama bertahun-tahun. Palem gunung guntur hebat. Tawa mulai terdengar seperti guntur saat dia tiba-tiba meninju. Udara meledak saat kekuatan tinju seperti gunung dengan kejam melesat ke arah Tengsa. Iblis Elang Ren. Begitu mulai menyerang, Wu Zong juga tertawa terbahak-bahak saat tangannya melengkung menjadi cakar dan tiba-tiba mengulurkan tangan. Kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dan mengembun menjadi cakar elang tangguh yang berukuran beberapa puluh meter, membawa serta aura yang tangguh saat menembus langit dan mencakar Tengsa. Serangan simultan dari dua praktisi tahap manifestasi. Kekuatan semacam ini mengguncang dunia, karenanya, itu langsung menarik perhatian semua orang. Dua serangan yang sangat kuat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, mereka menyelimuti tubuh Tengsa, menyebabkan dia tidak bisa mengelak. Namun, dalam menghadapi serangan dua praktisi tahap manifestasi awal, ekspresi Tengsa tetap tenang saat ia mengambil langkah ke depan dan pukulan sederhana terbang ke depan. Wow! Saat pukulan Tengsa terbang, suara wow-wow yang mengerikan segera terbentuk di bawahnya. Tengkorak Yuan Power yang sangat besar langsung muncul, bergabung dengan pukulan biasa Tengsa saat mereka dengan kuat berbenturan dengan serangan duo mulai. Ledakan. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, undulasi Yuan Power yang menakutkan membentang saat ledakan keras bergema di langit tanpa akhir seperti guntur. Gelombang Yuan Power yang intens berangsur-angsur menghilang, namun, di atas bola cahaya berwarna hitam, sesosok berdiri diam, tatapannya sedingin es. Tengsa sebenarnya telah bertahan dari dua serangan praktisi tahap manifestasi awal sendirian tanpa terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Di luar kota boneka mengerikan, banyak suara kaget langsung meletus. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bahkan kekuatan gabungan Mulei dan Wu Zong tidak dapat mengusir Tengsa. Di langit, murid aktor utama Mulei dan Wu Zong tiba-tiba menegang pada saat ini saat ekspresi mereka perlahan berubah suram. Kamu punya terobosan. Melihat ekspresi muram duo Mulei, Tengsa tertawa saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, aku baru saja menerobos ke tahap manifestasi lanjutan belum lama ini, mengalahkan kalian berdua dengan satu langkah. Ketika kata-kata Tengsa diucapkan, mereka segera menarik napas yang tak terhitung jumlahnya. Tahap manifestasi lanjutan. Kekuatan Tengsa sebenarnya sangat menakutkan. Tahap manifestasi lanjutan. Level ini praktis sebanding dengan penguasa faksi peringkat teratas di Kekaisaran Yan besar. Meskipun hanya ada satu kata perbedaan antara tahap manifestasi awal dan lanjutan, perbedaan itu sangat besar. Setidaknya, jika Mulei dan Wu Zong sekali lagi bergandengan tangan sekarang, peluang kemenangan mereka tidak akan melebihi 50%. Seluruh gunung Black Yin yang misterius langsung terdiam. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke kepala praktisi yang gelisah, menyebabkan mereka menjadi jernih. Kekuatan sekte boneka mengerikan yang memiliki praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak diragukan lagi akan melampaui sekte iblis besar dan aliansi bela diri. Pada saat itu, siapapun yang berani menyinggung mereka pasti akan membawa kehancurannya sendiri. Tahap manifestasi lanjutan. Tersembunyi di tempat rahasia, Lindong juga dengan ringan menghirup udara dingin saat ini saat tangannya perlahan mengepal. Dia telah meremehkan kekuatan Tengsa. Tahap manifestasi lanjutan. Kekuatan semacam ini terlalu tangguh. Situasi di depan matanya tidak diragukan lagi menjadi sangat suram. Ingin merebut simbol leluhur yang melahap di bawah mata tahap manifestasi lanjutan Tengsa, kesulitannya mirip dengan memanjat langit. Namun, bahkan jika memang demikian, tidak ada pilihan untuk menyerah. Menghembuskan bola ki putih dalam-dalam, mata Lindong perlahan berubah serius saat suara lembut terdengar di benaknya. Little Marten, bersiaplah untuk bergerak. Keheningan di seluruh pegunungan, sementara angin sedingin es melolong melintasi cakrawala dengan suara wuwu. Mulei, Wu Zong, apakah kamu masih ingin bergerak sekarang? Tangan Tengsa berada di belakang punggungnya, saat dia menatap dingin pada duo Mulei, yang melayang di udara, sementara dia dengan santai berbicara. Ketika mereka mendengar kata-katanya, alis duo Mulei berkerut lembut, saat mereka berbalik untuk saling melirik. Namun,
Mereka tidak bergerak lagi karena situasi saat ini telah melebihi harapan mereka. Saat mereka menghadapi Tengsa, yang berada pada tahap manifestasi lanjutan, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak memiliki kemenangan yang aman. Tengsa, kekuatanmu memang melebihi harapan kami. Namun, sekarang Sekte Boneka Mengerikan Anda telah mengungkapkan harta utamanya, itu pasti akan menarik perhatian. Jika kultus boneka mengerikan Anda mampu membuka segel, itu mungkin baik-baik saja. Namun, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, setelah kegagalan Anda sebelumnya, apakah Anda masih percaya diri? Mata Wu Zong berkilauan, saat dia perlahan berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkanku." Mata Tengsa melintas sebelum dia menjawab. "Tengsa, bukan keputusan yang bijak bagimu untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Saya percaya bahwa Anda benar-benar menghargai harta karun itu. Sebelumnya, Anda memiliki pengalaman langsung tentang betapa rumitnya item itu. Dengan hanya kultus boneka mengerikan Anda saja, bahkan jika Anda menghabiskan 10 tahun lagi mengerjakannya, saya khawatir Anda masih tidak akan dapat membuka segelnya. Mengapa Anda tidak memilih untuk bekerja sama dengan kami saja? Dengan begitu, semua orang diuntungkan." Mulai membuka mulutnya dan berkata, "Haha, mulai benar. Daripada menyimpannya sendiri, mengapa kita tidak bergabung dan memecahkan segelnya?" Mu Zong tersenyum sambil berkata. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, Tengsa terdiam. Beberapa saat kemudian, dia menatap dengan enggan ke bola hitam bercahaya di bawahnya. Saat ini, dia telah menggunakan segala cara yang tersedia, namun, dia masih tidak dapat membuka segelnya. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa berdasarkan sekte wayang mengerikan saja, mungkin mustahil bagi mereka untuk memecahkan segelnya. Ketika mereka melihat bahwa Tengsa sedikit tergoda, duo mulai agak gembira dan mereka memutuskan untuk menyerang saat setrika masih panas. "Jangan khawatir, karena harta ini pada akhirnya milik sekte boneka mengerikan Anda. Jika kami bisa melakukannya, menggabungkan kekuatan untuk memecahkan segel, kultus boneka mengerikanmu pasti akan mempertahankan sebagian besar darinya. Bukan tidak mungkin bagi kalian untuk bekerja sama dengan kultus boneka mengerikan saya dan menikmati harta bersama. Jadi, sekarang, mari kita gabungkan kekuatan dan lihat apakah kita bisa memecahkan segel ini. Jika kekuatan gabungan kita tidak dapat menghancurkannya sama sekali, tidak ada gunanya bekerja sama." Mata Tengsa berkilauan sebelum dia berkata dengan santai. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Mulai dan Wu Zong terkejut. Mereka saling melirik, sebelum mereka segera menganggukkan kepala. "Baiklah, kami ingin mencobanya juga. Mari kita cari tahu seberapa menakutkan segel itu." "Haha, baiklah. Kalau begitu, ayo gabungkan kekuatan dan hancurkan." Ketika dia melihat situasi ini, Tengsa tertawa terbahak-bahak. Dia segera melambaikan lengan bajunya, dan para tetua senior kiri dan kanan, serta 4 praktisi elit tahap manifestasi setengah langkah segera muncul di belakangnya. Di seberang mereka, Mulai dan Wu Zong juga memberi isyarat dengan tangan mereka saat 4 praktisi elit tahap manifestasi awal melintas di belakang mereka berdua. Tatapan mereka mengunci bola hitam bercahaya di bawah mereka. 3 faksi teratas sebenarnya berencana untuk menggabungkan kekuatan untuk memecahkan segel harta misterius. Ketika mereka melihat perkembangan tiba-tiba di Gunung Black Yin yang misterius ini, bisikan meletus dari sekitar kota boneka mengerikan. Beberapa dari mereka merasa agak menyesal karena mereka ingin melihat 3 faksi utama ini bertarung. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin dapat menyelinap masuk dan memanfaatkannya. Namun, berdasarkan situasi saat ini, jelas, itu tidak mungkin sekarang. "Ayo gabungkan kekuatan dan robek segelnya." Tengsa berteriak, sebelum getaran Yuan Power yang sangat hebat meletus dari tubuhnya dan berbagai struktur kerangka muncul di atas kepalanya. Terbukti, dia telah mendorong Yuan Power di tubuhnya secara maksimal. Besar. Mulai, Wu Zong juga berteriak saat mereka menggunakan kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuh mereka. 4 praktisi tahap manifestasi awal yang berdiri di belakang mereka juga menggunakan kekuatan Yuan mereka. Aliran aura yang kuat dan mendominasi meletus dan menyebabkan kekuatan Yuan di daerah itu mengamuk. Di tengah arena, itu langsung berubah menjadi sangat panas.
Bahkan tidak termasuk 4 praktisi tahap manifestasi setengah langkah, ada 9 praktisi tahap manifestasi yang lengkap di 3 faksi ini. Barisan ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Selanjutnya, pada saat yang sama, 9 praktisi tahap manifestasi secara bersamaan menggunakan kekuatan Yuan mereka. Keributan itu hanya dapat digambarkan sebagai kehancuran bumi karena kekuatan Yuan yang kuat menyelimuti seluruh langit di atas gunung, seperti awan, sementara gelombang kejut yang menakutkan terus-menerus muncul dari dalam. Merusak, melayang di udara, kilatan dingin melintas di mata Teng Sa. Dia dengan keras melambaikan telapak tangannya ke bawah, sebelum pilar cahaya Yuan Power yang sangat cemerlang langsung merobek langit malam, seperti seekor naga, sebelum meraung ke bola hitam bercahaya di bawah dan berlari ke arahnya. Bum-bum. Seketika Teng Sa bergerak, Mulei dan yang lainnya juga menggunakan kekuatan Yuan mereka, dan 8 pilar cahaya kekuatan Yuan yang tangguh, seperti pilar yang menopang langit, menembus langit dan runtuh bersama dengan getaran yang menakutkan. Pilar cahaya Yuan Power ini bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah turun menuju bola hitam bercahaya. Namun, saat menghadapi serangan gabungan dari 9 praktisi tahap manifestasi ini, Tetua Mata Hitam dengan tenang mengulurkan jarinya dan perlahan menunjukkan. Ledakan. Gema yang dalam diam-diam memantul ke seluruh langit. Kemudian, kekuatan mengerikan, yang terlihat dengan mata telanjang, tiba-tiba tersapu dari dalam bola hitam bercahaya. Seketika, arena raksasa itu runtuh, sementara para praktisi elit pemuja wayang mengerikan di dekatnya memuntahkan seteguk darah saat mereka semua terlempar. Bangunan di sekitarnya semuanya pecah menjadi debu karena gelombang kejut yang terus-menerus mendengus. Di bawah tatapan khawatir yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Teng Sa dan 8 praktisi elit melayang di udara, tiba-tiba mengeluarkan suara mencekik dari tenggorokan mereka, sebelum mereka semua mundur beberapa ratus meter segera, sementara ekspresi wajah mereka langsung berubah cukup menarik. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari 9 praktisi tahap manifestasi, mereka masih tidak dapat melepaskan segel yang ditinggalkan oleh sesepuh mata hitam. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang merasa ketakutan. Sepertinya apa yang dikatakan Tetua Mata Hitam sebelumnya memang benar. Tanpa izinnya, bahkan jika seseorang menemukan simbol pemakan leluhur, itu tetap tidak berguna. Seluruh puncak gunung sekarang benar-benar hancur. Arena telah runtuh dan bangunan-bangunan telah hancur berantakan. Sementara itu, beberapa praktisi elit pemuja boneka mengerikan mengerang di tanah. Terbukti, beberapa dari mereka terluka. Teng Sa, yang melayang di udara, menatap pemandangan ini saat wajahnya berubah menjadi hijau seperti baja. Kemarahan di hatinya hampir membuatnya kehilangan semua rasionalitas. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengerti betapa frustrasinya perasaannya di dalam hatinya. Meskipun dia jelas tahu bahwa ada harta karun yang tersembunyi di dalam bola hitam bercahaya itu, terlepas dari cara apa yang dia gunakan, dia masih tidak dapat mencapainya sama sekali. Di kejauhan, wajah praktisi elit lainnya berubah serius. Setelah mereka mengalaminya secara pribadi, mereka juga menyadari betapa menakutkannya bola bercahaya hitam itu. Di bawah bayang-bayang Tetua Mata Hitam, mereka merasa seperti semut. Terlepas dari seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat mengguncang segel tipis yang tampak seperti pisau cukur. Kerumunan itu terdiam. Hanya ada tangisan yang terus-menerus keluar dari para praktisi pemujaan boneka mengerikan yang terluka, menyebabkan seseorang merasa sangat frustrasi. Namun di tengah erangan konstan, sesosok berlari keluar dari bayang-bayang seperti hantu. Itu terbang dengan kecepatan yang mencengangkan dan langsung menuju ke bola bercahaya hitam yang melayang di atas arena. Mungkin, karena bentrokan yang mengerikan dari sebelumnya, Teng Sa dan yang lainnya menjadi agak lambat. Karena itu, meskipun mereka menemukan sosok itu, mereka tidak segera bergerak. Anak muda mana yang berani berperilaku kejam di potongan boneka mengerikanku? Meskipun mereka agak lambat, itu masih sarang lama sekte boneka mengerikan. Oleh karena itu, begitu para tetua senior kiri dan kanan pulih kembali, mata mereka menjadi dingin saat mereka berteriak dengan dingin. Namun, saat mereka hendak bergerak, Teng Sa, yang berdiri di depan mereka, mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Kemudian,
dia menatap dengan dingin pada sosok yang berlari secepat kilat. Anak panggung Ki Creation belaka bahkan tidak memiliki hak untuk menyentuhnya. Ketika mereka mendengar suara dingin Teng Sa, tetua senior kiri dan kanan juga tertawa sambil menganggukkan kepala, sementara mereka menatap sosok itu dengan mengejek. Bahkan 9 praktisi tahap manifestasi bersama-sama tidak dapat membuka segel. Faktanya, bahkan sebelum anak Ki Creation dapat menyentuh bola hitam bercahaya itu, dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh segelnya. Di bawah tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, sosok secepat kilat muncul di atas bola hitam yang bersinar. Matanya menatap tepat ke arah mata hitam tua yang melayang di atas piringan bercahaya, sementara matanya mulai berbinar-binar. Sosok yang tiba-tiba berlari keluar secara alami adalah Lindong, yang telah disembunyikan untuk sementara waktu. Kultus boneka mengerikan saat ini berada pada saat yang paling tidak teratur. Bentrokan kekerasan sebelumnya telah mengecewakan kekuatan Yuan di dalam Teng Sa dan praktisi elit lainnya. Karena itu, ini adalah waktu terbaik baginya untuk bergerak. Sosok Lindong muncul di atas sesepuh mata hitam. Saat merasakan seseorang mendekatinya, sosok itu mengangkat kepalanya dengan dingin. Kemudian, di bawah tatapan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya, itu sekali lagi mengulurkan jarinya, yang melambangkan kematian, dan secara bertahap mengarahkannya ke Lindong. Sungguh orang yang sombong. Apakah dia berpikir bahwa harta karun seperti ini dapat disentuh oleh siapapun? Ketika mereka melihat pemandangan ini, para tetua senior kiri dan kanan langsung terkekeh. Bahkan bagi mereka, berdasarkan kemampuan mereka, jika mereka tersentuh oleh jari sosok itu, mereka akan terbunuh seketika. Apalagi anak panggung Ki Creation belaka. Swoosh. Di bawah senyum mengejek yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, mata Lindong menatap tepat ke jari kematian itu. Contoh berikutnya, dia dengan keras menghembuskan embusan udara putih. Kemudian, dia mencengkeram telapak tangannya, sementara simbol hitam misterius segera muncul di telapak tangannya. Berdengung. Begitu simbol itu muncul, beberapa sinar cahaya hitam segera meletus. Di bawah sinar cahaya hitam, tetua mata hitam, yang telah sepenuhnya menggagalkan sekte boneka mengerikan, sebenarnya mulai menghilang sampai akhirnya dia menghilang sepenuhnya. Bas-bas. Ketika bayangan si tua mata hitam itu memudar, cahaya hitam itu sekali lagi menyinari bola bercahaya hitam itu. Segera, bola hitam bercahaya dengan cepat menyusut, sebelum akhirnya berubah menjadi balok kecil dan tersedot ke dalam jimat batu misterius di dalam telapak tangan Lindong. Perubahan ini terjadi dalam sekejap dan tidak ada dari mereka yang bisa memahaminya tepat waktu. Faktanya, bahkan seringai di wajah Teng Sa secara bertahap membeku hanya setelah bola bercahaya hitam menghilang. Lari. Seluruh area sangat sunyi. Namun, di bawah, saat Lindong memperoleh simbol leluhur yang melahap, tanpa ragu-ragu sejenak, dia dengan kasar berbalik dan melarikan diri, sementara kekuatan Yuan di tubuhnya meledak seketika. Sosoknya berubah menjadi sosok hitam buram saat dia melarikan diri secara maniak dari gunung Black Yin yang misterius. Begitu Lindong berbalik dan melarikan diri, langit malam yang gelap segera meletus seperti gunung berapi. Semua orang tahu bahwa masalah besar akan datang.